sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Saudara-saudariku jamaah Ifamid on Air tercinta yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Perdana dan yang paling utama, mari kita semuanya untuk senantiasa menambah rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Yang pagi hari ini kita selalu teguh memegang iman. Kita selalu diberikan sehat, diberikan kesempatan, dan yang lebih istimewa, diberikan kesempatan untuk mengkaji bersama di majelis taklim tercinta kita, majelis taklim Ifamid on Air. Mengucap syukur dengan alhamdulillahirabbil alamin dan ditambah dengan salawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya, orang-orang tercinta dan orang terdekat kita, senantiasa mendapatkan barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik, saudara-saudariku jamaah Ifamid on Air tercinta, pagi hari ini kita lanjutkan kajian kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad sampai bab terakhir, yaitu bab taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Babut taubat, bab menjelaskan tentang taubat. Qala ngendika sapa Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib faulaika yatubu Allahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. صدق الله العظيم. Innama taubatu angin pestine utawi den trimane tobat iku Allahi ing atase Allah. Jadi yang menerima taubat itu Allah. Semua tergantung Allah. Mau diterima mau enggak itu urusan Allah. Siapa yang diterima taubatnya oleh Allah? Yang segera diterima taubatnya siapa? Iku lilladzina maring wong akeh. Wong akeh ya'maluna kang padha nglakoni sapa alladzina asua ing penggawe Allah bijahalatin kelawan bodoh. Orang-orang yang langsung diterima taubatnya oleh Allah adalah mereka yang melakukan keburukan tetapi dia tidak mengerti kalau hal itu adalah dosa. Jadi dia ya'maluna su'a bijahalah, mengerjakan, melakukan, mengamalkan sebuah keburukan, akan tetapi dia tidak mengerti kalau itu adalah keburukan. Orang-orang yang seperti itu langsung diterima taubatnya oleh Allah ketika dia bertaubat. Saya contohkan, contoh nih. Enek wong pedalaman, gak tahu ngaji. Dari kecil dia tidak pernah hadir di kajian. Tidak tahu teko ning nggone majelisan. Tidak tahu teko. Jadi tidak ngerti. Tidak mengerti kalau ternyata
daging ular itu haram. Dia tidak ngerti kalau daging ular itu haram. Akhirnya ya hari-hari di pedalaman dia ya kalau dapat ular terus dibunuh, diambil dagingnya terus dimasak, atau kalau dapat hewan-hewan seperti biawak, mungkin kera atau apa dimakan. Dia tidak ngerti kalau hal seperti itu hukumnya haram. Setelah datang ke kota umpamanya, terus dia ikut kajian, dia ngerti, Masya Allah, berarti yang saya makan selama ini di hutan itu hukumnya haram. Baru dia berhenti dan bertaubat, maka taubatnya orang yang seperti itu langsung diterima oleh Allah, dan Allah langsung menjelaskan firman-Nya dalam Al-Quran, innamat taubatu 'alallah lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Sesungguhnya bahwasannya langsung diterima tobatnya oleh Allah bagi orang-orang yang melakukan sebuah keburukan tapi dia tidak mengerti bahwa itu adalah perbuatan dosa atau perbuatan maksiat. Summa yatubuna min qarib, lalu setelah tahu dia langsung bertaubat. Faulaika mongko utawi mengkono aladina iku yatubu nerimo taubat sapa Allah Gusti Allah alaihim ing atase aladina, orang yang melakukan kemaksiatan dia itu sebenarnya tidak ngerti kalau itu maksiat, maka dia langsung diterima taubatnya. Wa kana lan ono sapa Allah Gusti Allah iku aliman dan kan moho mengerti, hakiman kang wicaksana. Jadi Allah itu maha tahu. Siapa yang betul-betul melakukan keburukan dia tidak mengerti, dan siapa yang sebenarnya sudah mengerti tapi malah melakukan kemaksiatan. Walaisat lan ora ono opo atau batu taubat iku lilladzina maring wong akeh ya'maluna kang padha nglakoni sapa alladzina asyiati ing pira-pira penggawe kang ala. Hatta idza hadara hingga ari kalane teka ahadahum ing salah sijine alladzina apa al-mautu tengere pati. Kala ngucap sapa ahad, ini teman seduhune ingsun iku tubtu tobat sapa ingsun al-ana ing dalem saiki. Taubatnya Allah, taubatnya diterima taubatnya oleh Allah bukan untuk orang-orang yang semasa hidupnya terus melakukan sebuah kemaksiatan sampai pada titik akhirnya dia sudah sakit parah sekarat mati baru ngomong ini tubtu al-ana. Lah ngono aku tobat, aku wis loro, awakku wis gak iso nyapo-nyapo, aku tobat. Taubat yang seperti itu laisat at-taubah, tidak termasuk taubat. Lah kabeh wong lek wis sekarat mati ya tobat. Sarep nyapa meneh. Coba kalau masih sehat, dia masih mau bertaubat dah. Lah isik waras, isik sehat, isik ayu, isik ganteng, isik enom diomongi kondang taubat malah nyeneni sing ngomongi kok. Malah musuhi sing ngomongi kok. Tapi giliran oleh Allah kesehatannya sudah dicabut, kaki sudah tidak bisa digerakkan, tangan sudah berat untuk digerakkan, tinggal berbaring di atas dipan, berbaring di atas ranjang, dia baru ngomong, ya Allah saya tobat, terlambat. Giliran udah nggak bisa apa-apa lagi ngomong tobat, diingin nyanti. Nah, seandainya dia tidak sakit, seandainya dia tidak diganjar penyakit yang berat oleh Allah, dia tidak akan pernah mengatakan tobat. Terus menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus memusuhi siapa saja yang mengingatkan untuk bertaubat. Maka orang yang seperti itu, walaisat taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul ana.
Ai fala tangfa'uhu mongko ora manfaati apa tobat ing ahad wala tubarunan ora den tampa apa taubat minhu saking ahad. Tobatnya orang yang menunggu sudah tergeletak di atas kasur, tidak iso nyapo-nyapo, maka taubatnya orang yang seperti itu tidak diterima. Makanya mumpung sehat, ayo cepat taubat. Taubat yang tidak diterima berikutnya walalladzina yamutuna wa hum kuffar. Walalladzina lan ora den trima apa tobaté wong akeh yamutuna kang padha mati sapa alladzina wa hum utawi alladzina iku kuffarun pira-pira kang kafir. Mati dalam keadaan kafir akan mati kok kafir terus ape tobat gak ditompo. Wa qala lan ngendika sapa Allah Gusti Allah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh, ayo ingatlah wahai sekalian manusia yang beriman, orang-orang yang beriman, ingatlah. Tubu, taubatlah kalian semua ilallahi maring Allah taubatan kelawan taubat nasuhan kang murni temenan. Asa mesti sapa rabbukum pangeran ira kabeh apa ayu kafir yang to nglebur sapa rabbukum ankum saking sira kabeh nglebur sayyiatikum ing pira-pira dosa ala ira kabeh. Ayo ingatlah wahai orang yang beriman, taubatlah kalian semua kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Pasti Tuhanmu akan menghapus segala keburukan. Menghapus segala keburukanmu wa yudkhilukum lan nglebokake sapa Allah ing sira kabeh. Nglebokake jannatin ing pira-pira swarga tajri kang mili min tahtiha saking ngesor-ngesore jannah opo alat haru piro-piro bengawan. Akan mengalir dari bawah surga itu sungai-sungai bengawan-bengawan. Maksudnya apa? Wahai orang-orang yang beriman, jika hidupmu penuh dengan ujian, hidupmu penuh dengan rintangan, hidupmu penuh dengan sesuatu yang menjadikan kamu jatuh, segera bertaubat kepada Allah. Perbanyak istighfar. Maka Allah akan menghapus segala keburukanmu dan kamu akan dimasukkan dalam kehidupan yang seperti surga. Di bawahnya mengalir sungai-sungai indah. Ada ratusan bahkan ribuan jalan untuk menuju kesuksesan kalau orang mau bertaubat. Makanya saya sering ditanya, Ustadz, kehidupan saya kok amburadul, ekonomi saya kok begini, kok begitu. Cobalah perbanyak istighfar. Mungkin banyak dosa yang selama ini engkau perbuat, tapi tidak sadar kalau itu adalah dosa. Perbanyak istighfar. Syukur kalau Sayyidul Istighfar dibaca setiap ba'da subuh dan setiap sebelum maghrib. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Bacanya juga harus hatinya juga harus baca, menyadari bahwa ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Berarti kalau Allah itu adalah Tuhan, maka kita mengakui bahwa segala sesuatu itu yang berkuasa untuk mengubah seburuk apapun keadaan kita menjadi paling bahagia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat perkataannya Kiai Maimun Zubair. Janganlah engkau berputus asa. Ketika engkau jatuh, jangan engkau berputus asa.
bersolawat, perbanyaklah memohon ampun, karena Allah ridholah atas segala apa yang ada pada dirimu, karena Allah mampu mengubah kondisi paling buruk pada dirimu menjadi sebuah sesuatu yang paling indah dalam hidupmu. Memang tak pikir-pikir, iya benar. Orang itu kalau sudah jatuh, wis ceblok, ketiba nondo, kepleset, wis koyo gak iso mentas. Tapi dengan kita kembali kepada Allah, kita perbaiki pertaubatan kita, siapa tahu masih ada sesuatu yang itu sebenarnya dosa yang bahkan kita banggakan. Istighfar. Maka dengan taubat kepada Allah yang betul-betul taubat, janjinya Allah, asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum, maka Tuhanmu pasti akan menghapus segala keburukanmu, wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah akan memasukkan kamu pada sebuah kehidupan yang bagaikan di surga, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Engkau akan bagaikan punya aliran sungai banyak di situ. Segala masalah akan terus terurai, selesai dengan sendirinya kalau kita mau bertaubat. Makanya saya punya 7 amalan yang di situ menjadikan seseorang itu cepat ditolong oleh Allah atas segala masalah-masalahnya. Salah satunya adalah taubat. Wa qala lan ngendika sapa Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ya'mal su'an aw yadlimu nafsahu thumma yastaghfirullahu yajidillahu ghafurar rahima. Barang siapa yang pernah melakukan sebuah keburukan atau menganiaya dirinya sendiri dengan cara banyak bermaksiat, lalu dia memohon ampunan kepada Allah, maka Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun dan Tuhan yang Maha Pengasih lagi penyayang. Wis toh, seburuk apapun dirimu, wahai hamba Allah, bertaubatlah. Allah akan senantiasa ada untuk mengampuni segala dosa dan menyayangimu sebagai hambanya. Masalah-masalah yang ada pada diri kita semua adalah gara-gara dosa dari kita. Kita kembali kepada nenek moyang, dan pusat penjuru dari nenek moyang kita adalah Nabi Adam alaihissalam beserta istri tercintanya Hawa. Nabi Adam beserta Hawa hidup bahagia di surga. Apapun yang menjadi keinginan hati, semua tercapai di surga itu. Suatu ketika terjadilah masalah besar gara-gara melanggar perintahnya Allah. Maka sebenarnya kesulitan hidup kita di dunia ini sebab banyaknya pelanggaran atas perintah Allah yang kita lakukan. Maka dari itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, jangan pernah engkau kurang memohon ampun kepada Allah sehari semalam 100 kali. Ojo sampai awake dhewe iku maca istighfar sing betul-betul njaluk ampun ning gone Allah kurang ping 100. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Jangan sampai.
Semua permasalahan kehidupan yang membuat hidup kita itu sulit, hidup itu begini begitu, semua dari sebuah kesalahan yang kita lakukan. Mungkin Ustadz, sedekah saya loh Ustadz sudah bagus, setiap bulan saya ikut jariah 100.000, 200.000, 500.000, 1 juta, tapi kenapa hidup gini-gini aja Ustadz? Siapa tahu mungkin sholat Anda kurang benar. Mungkin masih ada dosa pada sholat, mungkin wudhunya salah. Atau mungkin belum mengerti mana rukunnya sholat, mana wajib yang harus dijalani dan mana sunnahnya. Mungkin belum mengerti apa yang dibaca ketika sholat. Mungkin belum mengerti apa maksudnya dari surat Al-Fatihah yang dibaca. Masih banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sehingga permasalahan-permasalahan hidup terus datang bertubi-tubi kepada siapapun yang di situ masih melakukan kesalahan. Sholatnya sudah bagus, jariahnya, sedekah jariahnya sudah bagus. Mungkin ada hubungan ayah dan ibu yang kurang bagus yang menyebabkan dosa. Hubungan dengan ayah ibu bagus, mungkin ada hubungan dengan tetangga atau saudara yang menjadikan dosa dan sebagainya dan sebagainya. Atau bahkan mungkin dosa dari bisnis yang dilakukan. Ada apa itu semuanya? Bisa diteliti satu persatu di mana letak kesalahan itu semuanya. Seseorang ketika mau bertaubat, memperbaiki sungguh-sungguh, maka Allah yang akan menghapus keburukan itu dengan caranya Allah. Dan Allah akan menggantikan kehidupan bagaikan di surga yang mengalir sungai-sungai itu. Hadis yang pertama pagi hari ini diriwayatkan dari Imam Bukhari Muslim dan Haris bin Yazid. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, Allahu afrahu bi taubati abdihil mu'min bin rajulin nazala fi ardin. Allah itu lebih bangga, lebih bahagia dengan taubatnya seorang hamba yang beriman. Yang hamba beriman tadi, pas dia istirahat pada tempat yang di situ, tempat peristirahatan yang sepi, tiba-tiba kendaraan makanan dan minumannya hilang. Dicari kemana-mana gak ketemu. Sampai akhirnya dia capek ketiduran. Setelah bangun tidur, ternyata kendaraan dan makanannya kembali lagi di dekatnya. Senang banget orang itu. Allah lebih senang daripada itu. Lebih senang kalau melihat hambanya yang dulunya jauh dari jalannya Allah, yang dulunya di kubangan maksiat, yang dulunya selalu melakukan keburukan, tiba-tiba dia mau kembali ke jalannya Allah, tiba-tiba mau hadir di majelis taklim, tiba-tiba mau menjalankan perintah-perintahnya Allah. Allah paling senang dengan hamba yang seperti itu. Ya ayuhan nas, tubu ilallahi fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, bertaubatlah kalian semua kepada Allah, karena sesungguhnya aku bertaubat kepadanya sehari itu 100 kali. Ini Rasul yang bersabda. Rasul saja yang dijamin dijaga dari perbuatan dosa masih mengajari kita untuk bertaubat kepada Allah sehari 100 kali. Coba bayangkan. Makanya amalan-amalan torikoh yang di situ, torikoh wirid, rata-rata sehari semalam itu membaca istighfar 100 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
bisa ditutup dengan sayyidul istighfar. Diriwayatkan pula dari hadisnya Ibnu Majah Nabi SAW bersabda, "Lau akhtatum hatta tablugha khotayakumus sama, summa tubtum lataballahu alaikum." Seandainya engkau melakukan sebuah kesalahan, yang kesalahan itu kalau diukur bisa tingginya sampai langit. Coba. Enek wong lakoni kleru kok dhuwure sampai kaya ning langit, klerune sepiro iki. Summa tubtum, lalu kalian semua bertobat, maka pasti Allah akan menerima tobat kalian. Wis to, sing penting gelem tobat. Sing penting gelem tobat, ndang-ndang ae lek tobat mumpung isih sehat, mumpung isih enom, aja nunggu lek engko wis ra kuat nyapo-nyapo, lagi tobat-tobate ora ditampa. Kabeh yo jenenge wong wis ra iso nyapo-nyapo, wis obah ra kuat gayane tobat. Engko lek sehat dikrih-dikrih kumat meneh. Lorone tok tobat. Sehat titik ngono wis mendem meneh. Sehat titik wis manggah nyelot ae judi wae. Kok kering tok tobat. Tobatnya orang yang seperti itu tidak diterima oleh Allah. Jamaah Ibamit on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Hadis yang berikutnya, hadis Tabrani wal Baihaqi. Maka dari itu, sebesar dan setinggi apapun kesalahan yang kita lakukan, ayolah segera bertaubat. Allah pasti akan menerima taubatnya, siapapun dan setinggi apapun kesalahannya. Mumpung masih sehat, mumpung masih muda, mumpung belum terbaring di atas kasur, tidak bisa apa-apa. Nabi SAW bersabda, sahibul yamin, utawi malaikat kang ono arah tengen, iku amirun dadi pemimpin. Ala sahibi shimali ing atase malaikat kang ono sisih kiwa. Malaikat yang berada di arah kanan kita yaitu malaikat raqib yang mencatat amal perbuatan baik kita. Itu menjadi pemimpinnya malaikat atid yang mencatat amal keburukan kita. Faida amilal abdu hasana, ketika seorang hamba melakukan perbuatan baik, kata bahabi asri amsaliha, maka malaikat penjaga sebelah kanan mencatat 10 kali lipat kebaikannya. Tapi wa idza amila sayyi'atan fa arada sahibus shimal ayaktubuha qala lahu sahibul yamin amsik. Tapi ketika seorang hamba itu akan melakukan sebuah keburukan, akan melakukan sebuah dosa, akan melakukan sebuah maksiat, malaikat yang sebelah kanan itu mencegah malaikat yang ada sebelah kiri. Amsik, tunggu dulu. Jangan engkau catat. Kan kuwi mang si arep nglakoni. Si arep lakoni. Urung lakoni fayum siku sita saatin, maka ditunggu dulu 6 jam. Tunggu dulu 6 jam. Fa in istaghfarallaha anha lam yaktub alaihi syai'an. Kalau dia dalam waktu 6 jam itu segera bertaubat kepada Allah, maka jangan catat keburukannya. Wa illam yastaghfirillah kataba alaihi sayyi'atan wahidah. Tetapi ketika ditunggu sampai 6 jam itu dia tidak bertaubat kepada Allah, baru kalau dia melakukan keburukan, catat 1 saja keburukannya. Ya Allah, pengiran iku apike kaya ngene iki. Makanya sekarang ada majelis yang kondang, namanya Sabilu Taubah. Majelisnya beliau saudara saya Gus Ikdam, sama-sama berjuang ke seweneng kula. Lagi lek enek ustad, enek kiai kok padha-padha le berjuangne agama niku kula iku seweneng. Memang tujuane iki padha-padha le berjuang.
Kok enek ustad, enek kiai, terus enek berjuangnya agama terus geding iku sataruh kiai niku kenaan penyakit. Kena penyakit iri. Iku perlu di rinso iku kiai karo ustad sing model ngoten iki. Disaingan ya, Pak. Ya lek enek dulure berjuangnya agama gitu ya malah alhamdulillah ora kok malah dilolo. Kecuali kalau dia menyebarkan agama, memperjuangkan agama itu dengan cara yang salah, lah itu diingatkan. Ojo malah dilolo. Ya kadang ngwanyel. Wah, nek anu malah dilolo nih. Sing ngelok nih lho ra gudak ya. Seburuk apapun seseorang, setinggi apapun dosa yang dilakukan, selama dia masih sehat, selama dia masih mau bertaubat, maka Allah pasti menerima taubatnya seseorang. Maka nih, ojo waleh-waleh ayu awake dhewe kindang dang tobat. Dang tobat. Mumpung isih sehat engko lek wis gletak ning dhuwur amben lagi muni, ya Allah, kula tobat. Alah malaikat sing ngerti alah bel gedes diingi sik sehat menengae saiki lek rasa nyapo-nyapo gayamu tobat. Ngono. Pomo aku lek dadi malaikat nak pawen to nggak tok lambene tak ngono. Untungnya aku ora dadi malaikat. Kan ngono modele wong iku. Oleh isih sehat dieling jajal to sampean ki wis tuwa. Tuwa oh iki lek isih sehat. Uwi kok ya isih meteng kelek padahal wis tuwek. Sampean kula wis tuwek, wis duwe putu kok ya mari, wis duwe bojo iki kok ya mari. Biyen sik enom beling sik enek pantese sik enom. Saiki wis duwe anak mosok gak mari. Panggang ngono ae dielingne gak kenek wis tuwek duwe putu panggang ngono ae mosok panggang mendem ae. Panggang golek togel wae. Ngono kok yo betah. Dielingne ngono malah nesu. Akhire dielingne sing terakhir karo Allah. Ra kenek dielingne karo kata-kata. Wah. Bare moro-moro gletak gak iso nyapo-nyapo ning dhuwur hampir lagi muni aku saiki tobat. Alah. Jadi malaikat tobat opo lambe mulai muni enak men lek wis gletak ning dhuwur ambene gayane tobat. Engko sehat tikri udu nomor meneh. Semono iku. Gayane lek ning dhuwur ngamben ngene iki aku yo gelem dijak ngaji. Ning dhuwur amben ra iso nyapa-nyapa kok gelem dijak ngaji piye? Mosok sehat tidak ngaji. Ayo Pak ngaji ning Iwamit on air. Alasane wis eneng sing repot lah, sing latihan mlaku lah, latihan gerak jalan lah. Ya ngono ku jajal piye. Ngono kok pengen ngaku tobat. Jamaah Iwamit on air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah, maka sangat beruntung. Beruntunglah siapapun yang ketika badannya masih sehat, tubuhnya masih kuat, pikirannya masih sehat, sudah diberikan hidayah oleh Allah bertaubat. Beruntunglah orang yang seperti itu dan beruntunglah mendapatkan kehidupan seperti di surganya Allah. Jamaah Iwamit on air, itu saja yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Mohon maaf ada segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga kita semuanya selalu diberikan hidayah untuk menuju taubat sebelum penyakit datang kepada kita sehingga taubat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barokah untuk semuanya dan semoga semuanya diberikan selalu sehat dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.